Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadz semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui online, karena minggu lalu kita sudah tatap muka untuk pelajaran PAI di kelas 3 ini. Kemarin kita sudah bahas tentang sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada halaman 55. Sekarang kita masuk materi yang B, yaitu hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sholat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Perhatikanlah beberapa hikmah sholat berdasarkan pengamatan di rumah dan di sekolah berikut ini. Yang pertama, hikmah sholat adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu yang namanya sholat pada intinya adalah berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu dalam menurut bahasa artinya kemarin adalah ad-du'a. Sedangkan menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatammatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika seseorang sholat, maka pasti dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Satu hari satu malam kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu dengan jumlah 17 rakaat. Maka kita anak-anak dituntut untuk disiplin, karena sholat itu kan sudah ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Zuhur waktunya kapan, asar waktunya kapan, maghrib waktunya kapan, isya waktunya kapan, dan subuh waktunya kapan. Kita dituntut untuk berdisiplin. Setiap awal masuk waktu sholat kita sholat. Makanya sholat itu salah satu hikmahnya adalah melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Dalam sholat perlu kita jujur, perlu kita percaya diri di dalam sholat itu. Makanya salah satu hikmah daripada sholat adalah percaya diri dan kejujuran. Kemudian menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Ya iya anak-anak, ketika anak-anak ustadz sholat, berarti anak-anak ustadz sedang tidak main. Berarti ketika itu tidak berbohong, ketika itu tidak menyakiti orang lain, karena dalam keadaan sholat. Jadi terhindar daripada perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Sebelum sholat wajib toharoh terlebih dahulu, bersih-bersih. Bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Kemudian kemarin bersih daripada najis yang jumlahnya ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, dan ada najis mughalladhah. Kita dituntut untuk bersih dari semua itu. Makanya salah satu hikmah daripada sholat adalah melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. An-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah sebagian daripada iman. Yang keenam, menjaga kebersamaan. Karena di dalam sholat ada yang namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bersama-sama. Banyak hal yang bisa diambil daripada sholat berjamaah itu. Kebersamaannya, silaturahminya. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat, maka pasti dia mengerti bagaimana rasanya kebersamaan, karena dia sholatnya berjamaah. Ada 6 intinya hikmah daripada mengerjakan sholat itu. Kita masuk materi yang C, pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Pada materi ini sebenarnya hanya bercerita saja tentang pengalaman sholat ketika di rumah, sholat ketika di masjid, sholat ketika di sekolah. Karena yang namanya sholat itu disunat muakkadkan untuk berjamaah pada 5 waktu. Tapi ada juga yang mengatakan anak-anak ustaz, sholat berjamaah itu bukan sunat muakkad, tapi hukumnya adalah fardu kifayah.
Ustadz, apa sih utamanya sholat berjamaah? Gede sekali pahalanya anak. Orang sholat di rumah 1 kali, pahalanya cuma dapat 1. Tapi sholat di masjid berjamaah, pahalanya dapat 27 derajat, lebih besar daripada pahala sholat sendiri. Maka Ustadz menghimbau kepada anak-anak Ustadz, silahkan sholatnya berjamaah di masjid-masjid terdekat yang ada dekat rumahnya. Tapi tetap ikuti standar protokol kesehatan. Sholat berjamaahnya jaga jarak, pakai masker, kemudian jangan lupa sering-sering cuci tangan. Kan begitu himbauan dari pemerintah kita untuk memutus rantai COVID-19 ini. Ustadz anjurkan sholat berjamaah. Jika tidak bisa sholat berjamaah di masjid, silahkan sholat berjamaahnya di rumah masing-masing, bersama ayahnya, bersama ibunya, adik-adik dan sebagainya. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Ada anak-anak Ustadz semuanya. Silahkan anak-anak Ustadz baca cerita tentang anak yang bernama Ahmad ini, yang ada di cerita pada halaman 59 dan pada halaman 60. Untuk tugas pada hari ini itu silahkan diisi pernyataan yang ada di dalam bukunya pada halaman 58 yang ayo berlatih. Kalau benar kasih conteng, kalau salah kasih silang. Pada halaman 58. Tidak perlu dikumpulkan di grup ini, tidak perlu difoto, cukup dikerjakan di rumah. Dan minggu depan di sekolah Ustadz lihat di bukunya masing-masing. Maka minggu depan jangan sampai buku PAI-nya ketinggalan, karena mengerjakannya di buku PAI ini aja. Tidak usah disalin ke buku tugas, tidak usah karena repot ya. Langsung dikerjakan di buku ini saja. Tinggal diconteng kalau betul atau dikasih silang kalau salah. Minggu depan ketika tatap muka bersama Ustadz, silahkan buat buku PAI-nya dan Ustadz nilai ketika itu. Ketinggalan buku PAI-nya berarti dia tidak mendapatkan nilai. Ustadz kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.